Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memperkenalkan diri secara biografi. Langsung saja. Nama saya Hoerudin, biasa dipanggil Hoer. Saya dilahirkan di Karawang pada tanggal 31 Desember 2001 dari pasangan ayah yang bernama Sulaiman yang bekerja sebagai wirausaha dengan ibu bernama Maripa, seorang ibu rumah tangga. Kebetulan saya anak keempat dari 4 bersaudara. Kota Lumbung Padi yang sekarang menjadi kota industri, di mana kota itu menjadi saksi bisu dilahirkan dan dibesarkannya saya. Saya mulai mengenyam pendidikan pada usia 6 tahun atau pada tingkat sekolah dasar di SDN Kertasari 1 hingga lulus. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Negeri 1 Rengas Dengklok. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan, yaitu di SMK Ristek Karawang. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di Akper Rumah Sakit Dustira. Di mana Akper Rumah Sakit Dustira tempat saya untuk mengenyam pendidikan dan meniti karir untuk menjadi diri yang berguna untuk masyarakat dan memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat. Di Akper Rumah Sakit Dustira, saya dilatih untuk menjadi perawat yang profesional, disiplin, dan solidaritas. Suatu anugerah terindah dan yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada dasarnya, saya tidak pernah bermimpi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena kondisi orang tua saya sudah tidak muda lagi. Namun Tuhan berkata lain. Tuhan mengangkat hati kedua orang tua saya dan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya tidak pernah bermimpi juga untuk menjadi seorang perawat. Atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, saya bisa menimba ilmu di Akper Rumah Sakit Dustira. Hati, jiwa, raga sepenuhnya saya ikhlaskan untuk menuntut ilmu di Akper Rumah Sakit Dustira demi masa depan yang cerah. Cita-cita yang gagal untuk dicapai, saya jadikan pengalaman berharga dalam hidup saya. Di akhir-akhir pendidikan saya di SMK, saya mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi anggota polisi. Namun, di tengah-tengah perjalanan seleksi saya gugur karena berkas-berkas saya tidak lengkap. Saya berpikir mungkin ini bukan jalan yang terbaik buat saya. Dan saya berpikir pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk orang yang mau berdoa dan berusaha. Meskipun saya gagal, tapi saya tidak sedikit pun menghilangkan cita-cita saya menjadi seorang abdi negara. Saya mencoba untuk mengabdikan diri saya menjadi seorang perawat. Karena pada dasarnya seorang perawat adalah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan cara merawat dan memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan asuhan keperawatan. Beberapa kegiatan dan organisasi yang pernah saya ikuti yaitu pencaksilat, futsal, badminton, pramuka, dan OSIS. Pada saat saya sekolah dasar, saya mengikuti kegiatan pramuka. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya lanjut ke sekolah menengah pertama atau SMP. SMP saya mengikuti organisasi sekolah yaitu OSIS, dan pada organisasi itu saya menjabat sebagai wakil dari seksi kerohanian dan saya juga terpilih sebagai anggota intelijen sekolah. Saya ditugaskan menjadi intel untuk memantau dan mencari siswa dan siswi yang memang untuk mencoba melanggar aturan seperti bolos, merokok di kantin, dan yang sifatnya melanggar aturan. Di SMK, saya mengikuti organisasi futsal dan badminton, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 3, saya mengikutinya dengan baik dan tekun. Belajar dan berlatih setiap hari, karena pada dasarnya bisa karena terbiasa. Dalam kiprah saya pernah menjadi ketua panitia, sekaligus menjadi komentator di turnamen sepak bola antar RT. Dan saya bekerja sama dengan Karang Taruna untuk menyelenggarakan turnamen antar RT. Tepat pada tanggal 10 Agustus 2019, saya menyelenggarakan turnamen antar RT dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2019 dan saya dibantu pemuda-pemuda desa saya untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola. Tujuan turnamen tersebut
saya dan teman-teman saya berniat untuk memeriahkan dan memperingati Hari Jadi Indonesia yang ke-74. Pesan saya yang terakhir yaitu, dalam menjalani hidup, setiap orang akan menemui berbagai hambatan dan rintangan. Hanya saja, hadapan dan rintangan yang dihadapi oleh setiap orang tidak akan sama. Ada yang menghadapi jalanan yang berkerikil, dan ada juga yang sedang menyeberangi derasnya air sungai. Tetaplah berdoa dan berusaha, karena setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil.